Hey guys, udah lama kita nggak bertemu, sekalinya bertemu langsung ngomongin tentang horor-hororan. Kenapa gue bilang horor? Belum lama ini ilmuwan menemukan sebuah virus yang diyakini tentang zombie di Siberia. Tapi bukan itu yang kita mau bahas. Gue baru aja nyelesain movie marathon gue yaitu Walking Dead. Kalau lo pesuka film zombie pasti lo nonton, tapi gue sendiri nggak terlalu suka film zombie. Tapi entah kenapa gue tertarik untuk ngikutin atau mulai ceritanya dari awal tentang film atau series Walking Dead. Itu film dimulai dari 2010 dan berakhir di 2022. Lo bayangin, ada 10 tahun lebih, hampir 12 tahun mereka bersama memainkan perannya masing-masing. Kebayang bondingnya seperti apa, chemistry yang terjadi seperti apa. Sehingga gue melihat atau gue mengambil kesimpulan dari sudut pandang gue pribadi, film ini penuh dengan pesan. Film Walking Dead hampir 12 season, 11 season lebih tepatnya, 12 tahun kurang lebih. Itu banyak banget menyiratkan ya kalau menurut gue pesan-pesan kehidupan, di mana di saat kita mulai runtuh sebuah society, banyak hal yang akan terjadi. Gue akan recap 12 tahun tersebut atau 11 season tersebut. Menurut gue kita mulai dari yang pertama. Bab pertama sudah pasti tentang zombie. Cuman seperti film zombie yang lain, film ini sebenarnya zombinya sendiri yang menurut gue ditampilkan hanya sebagai pemanis atau bahkan sekedar figuran doang, karena banyak banget pesan-pesan yang lain yang disampaikan di film ini. Latar cerita dimulai dari sebuah kota yang runtuh pada saat itu di Atlanta, Amerika Serikat. Seorang polisi berakhir di rumah sakit dengan cerita yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba keluar dari rumah sakit, kotanya sudah kolaps. Wabah yang sudah menjalar kemana-mana di awal-awal nggak ditemukan cure-nya atau vaksinnya atau seperti itu, dan semua orang tanpa dia tahu si Rick Grimes ini adalah salah satu tokoh utama yang memang terbangun dari rumah sakit dengan latar kota yang udah runtuh, lalu semua orang sudah berubah menjadi zombie. Ini latar cerita yang mendasari film Walking Dead. Di bab kedua, menurut gue ini tentang collapse atau keruntuhan sebuah peradaban di saat hal seperti ini dimulai. Jika hal tersebut masif atau besar, maka ada beberapa hal yang secara fundamental akan runtuh. Salah satu yang pertama menurut gue adalah society, di mana society ini adalah yang menopang kehidupan sehari-harinya kita, bermasyarakat, berkomunitas, dan selain sebagainya. Lalu keruntuhan yang kedua sudah pasti tentang sistem yang biasanya kita bersandar atau terbiasa dengan sistem yang sudah dibuat oleh sebuah negara, kota, atau apapun itu, bahkan ke level yang paling bawah, itu juga akan runtuh karena akan terjadi chaos di mana-mana dan sistem itu perlahan akan runtuh. Salah satu contoh yang paling basic mungkin seperti listrik, internet, dan lain sebagainya. Dan yang paling inti adalah kehidupan. Kehidupan akan mulai memudar dan runtuh di saat hal seperti itu terjadi. Kita udah sering lewatin mungkin hal-hal bencana alam yang tidak terlalu besar, bahkan seperti tsunami yang besar pun kehidupan itu mulai runtuh secara perlahan. Di bab ketiga tentang survival, bagaimana kita bertahan hidup dalam kondisi yang seperti itu, yang tidak seperti semulanya lagi. Concern yang pertama sudah pasti tentang safety, keamanan yang biasanya kita terjaga dengan sistematis, tapi di saat seperti itu keamanan sudah mulai runtuh, goyah. Orang udah menyelamatkan dirinya masing-masing dan mikirin circle terkecilnya masing-masing. Di saat keamanan sudah mulai runtuh, maka akan dibarengi dengan kelaparan atau makanan. Orang mulai menjarah, orang mulai mencari perbekalannya sendiri. Beruntung bagi orang-orang yang sudah menyiapkan apocalypse things ya, ibaratnya, atau hal-hal yang memang sudah dipersiapkan untuk berbagai macam hal-hal yang tidak terduga atau
kejadian-kejadian yang tidak terduga. Banyak kita baca literasi, kalau di luar sana atau di beberapa negara mereka menyiapkan bunker untuk hal-hal tersebut dan menyimpan makanan untuk sekian bulan bahkan tahunan. Lalu yang paling mendasar yang lain lagi adalah tentang keimanan. Di saat hal seperti itu terjadi, banyak orang yang imannya tergoyah. Iman ini mulai dari hal-hal basic ya. Di saat dulunya kita tidak mau mencuri, pada akhirnya kita mencuri untuk bertahan hidup. Lalu kepercayaan terhadap sang pencipta atau sesama manusia. Menurut gue yang gue lihat dari film ini, banyak adegan yang digambarkan di situ. Seorang pendeta yang mulai kehilangan imannya dan seterusnya gitu. Itu menurut gue. Di bab keempat ada humanity. Humanity ini adalah rasa kemanusiaan kita, mulai dari empati, simpati, dan lain sebagainya. Itu juga digambarkan di film ini, di mana seseorang sudah mulai mempertanyakan bagaimana kita menolong seseorang sementara kita aja butuh pertolongan. Di situ akan timbul hal-hal yang orang baik, orang buruk, good guy, bad guy. Hal-hal begitu dengan kondisi yang sekeos itu kita akan mempertanyakan semuanya. Apakah orang ini baik, apakah orang ini mengancam. Lalu tingkat kepercayaan kita terhadap sesama itu udah sangat jauh berkurang di kondisi-kondisi yang seperti itu. Kita hanya akan mikirin circle terkecil kita aja. Di bab kelima ada konflik. Konflik sudah pasti dimulai dari ego. Ego yang datang dari sesama kita, circle terkecil kita, mulai dari rasa pengkhianatan, rasa kepercayaan, rasa empati, rasa simpati, semua itu akan mempengaruhi ego kita masing-masing karena semua orang akan mencoba bertahan hidup dan mencari keselamatannya masing-masing. Jadi konflik sudah pasti terjadi di situasi-situasi seperti itu. Ini terlihat di beberapa adegan pada saat Rick Grimes, si Glenn, si ini, si itu. Kalau lo nonton filmnya dari season ke season, lo akan melihat banyak banget konflik-konflik internal di film itu yang memang secara fundamental akan mengingatkan kita sebasic itu manusia akan bersikap pada saat kondisinya seperti itu. Di bab ke-6, ini sedikit menarik. Ini tentang kasih sayang atau love ya. Kondisi yang memang membuat kita terkadang merasa sendirian. Kita butuh partner, entah itu ketemu di jalan, entah itu ketemu di suatu lokasi atau kejadian. Tapi yang pasti jika ini sudah berlangsung sedikit lama, hal-hal ini akan timbul. Orang akan mencari partner, orang akan mencari teman atau mitra, entah itu untuk kondisi saat itu atau kondisi yang mungkin ke depannya belum terbayangkan. Hal-hal yang akan terjadi di masa depan dengan kekeosan seperti itu, orang tidak bisa membayangkan hidupnya akan berakhir di hari itu atau masih punya masa depan di esok hari. Jadi lovely, hal itu akan sangat relate banget dengan kondisi yang mencekam, bisa dibilang. Di bab ke-7, ini agak menarik. Ini tentang trust issue, di mana rasa kepercayaan kita ke satu sama lain itu jauh banget berkurang dan hanya akan mengandalkan segi advantage atau disadvantage. Dalam artian, trust issue kita akan berpengaruh atau mempengaruhi dia menguntungkan atau tidak menguntungkan. Di beberapa adegan seperti Negan yang melakukan beberapa hal atau seperti siapa tuh yang cewek yang istrinya si Glenn, itu banyak banget di situ memperlihatkan kalau memang itu menguntungkan maka trust issue-nya seperti ini. Kalau itu nggak menguntungkan maka dia akan menikam atau mengkhianati. Dan yang paling penting di saat kita dalam sebuah komunitas kecil yang sedang mencekam dan bertahan hidup, kepemimpinan adalah hal yang sangat langka. Karena tidak semua orang terlahir sebagai leader, tapi di saat kita nge-leadership itu nggak sembarangan juga orang mau ngikutin kita. Orang akan melihat dulu kurang dan lebihnya diri kita untuk bisa memimpin mereka.
Adegan itu mengingatkan gue pada saat Rick Grimes memutuskan atau memberikan ultimatum ya ke orang-orang pada saat itu, Herschel anaknya, pada saat mereka melarikan diri dari peternakannya si Herschel yang tadinya udah enak banget di situ. Lalu si Rick Grimes ngeluarin ultimatum yang lumayan kenceng, lu mau ngikutin cara gue atau lu jalan sendiri. Nah, itu memperlihatkan banget tentang leadership di situ kalau menurut gue. Di bab ke-8 ada rasa kehilangan atau loss. Entah itu terbunuh, entah itu hilang, entah itu terjebak. Karena di kondisi tersebut yang khususnya apokalips begitu, kita berbicara tentang wabah ya, nggak mesti zombie. Orang kadang terbunuh di hari itu atau di jam itu atau keesokan harinya, jadi orang nggak pernah tahu. Belum lagi survival yang harus pindah dari satu tempat ke tempat, itu membuat dramanya kuat banget dan kita yang nonton itu agak gregetan gitu. Di saat ada satu orang terpisah dari kawanan lalu hilang, itu menurut gue menggugah banget emosinya kita untuk mengkomentari, walaupun kita tahu itu sebenarnya film. Tapi kalau lu ngebayangin itu sebagai kejadian nyata yang terjadi di kehidupan kita, entah itu karena wabah atau bencana alam, hal itu amat sangat memungkinkan. Itu mengingatkan gue pada saat kejadian tsunami 2024 di Aceh, itu banyak orang yang hilang, terpisah dari keluarganya, anak dan ibu dan anak, kakak dan adik. Itu bener-bener sentimental banget di detik-detik atau jam-jam tertentu yang kita nggak tahu mereka masih hidup atau hilang atau di mana, tapi itu semua menjadi tanda tanya besar. Belum lagi situasi yang memang terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan sehingga membuat si orang yang terjebak itu memikirkan banyak hal. Apakah gue bisa balik ke komunitas atau gue bisa balik ke keluarga gue dan lain sebagainya. Itu sih yang gue lihat dari bab 8 ini tentang kehilangan ya. Bab ke-9 tentang, kalau yang tadi kehilangan, ini kita tentang menemukan. Beriringan dengan waktu yang kita semua harus bertahan di situasi yang seperti itu, otomatis kita akan menemukan atau bertemu dengan orang-orang baru atau situasi baru atau permasalahan baru, bahkan ancaman yang baru. Jadi bicara menemukan ini bisa negatif, bisa positif. Di scene udah pertengahan season lah ya, season ke 8, 9 begitu, itu udah banyak banget menemukan komunitas baru di film ini, dan sampai menggabungkan beberapa komunitas ini. Kalau lo masih ingat ada Alexandria misalnya, terus ketemu Top Hill dan lain sebagainya, akhirnya bergabung. Tapi pertemuan sudah pasti bukan hanya tentang positif, negatifnya juga banyak, karena belum tentu di saat kita menemukan orang baru atau komunitas baru itu bisa aja menjadi sebuah ancaman. Itu yang gue baca atau gue pelajari dari film tersebut. Jadi nggak melulu tentang hal yang positif. Di bab ke-10 ini menurut perspektif gue, kita berbicara tentang family atau kekeluargaan, yang mana sebelum terjadinya apokalips tersebut atau kejadian besar tersebut, memori kita pernah ada di masa lampau atau memori kita akan terbang ke masa depan. Dan memori-memori ini yang akan membuat kita satu sama lain bisa ngebond atau enggak. Bonding yang terjadi dikarenakan kesamaan apa ya? Kesamaan penderitaan atau semacamnya. Tapi memori ini juga bisa berbahaya pada saat memori ini mengingatkan kita tentang pembalasan atau balas dendam. Di film itu yang paling kuat ya kalau gue lihat tentang revenge itu pada saat si Glenn dibunuh sama si Negan di depan istrinya. Siapa sih nama istrinya, gue lupa. Itu benar-benar membuat si istrinya ini
penuh rasa dendam ke si Negan sampai dia nggak bisa melupakan, sampai di akhir-akhir season hal itu masih menjadi tanda tanya besar. Yang kalau gue ikutin ada sequel tentang itu, tentang si Negan dan si siapa sih nama ceweknya tuh, ntar kalian bisa browsing sendiri deh, atau gue kasih deskripsi. Di bab ke-11 ini tentang remap. Remap dalam artian kita merestrukturisasi ulang segalanya untuk ngeriset ke awal lagi, dan itu butuh effort yang besar dan nggak bisa dilakukan sendiri. Yang namanya sebuah society yang udah runtuh, kita harus mulai lagi dari hal-hal yang sangat fundamental. Salah satunya adalah infrastruktur, di mana setiap kejadian apokalips kayak gitu atau bencana besar, banyak infrastruktur yang sudah hancur, nggak bisa dipakai lagi, harus direstrukturisasi ulang. Dan peradaban tidak akan bisa berjalan baik tanpa adanya hukum. Sementara kejadian-kejadian seperti itu meruntuhkan hukum. Orang bermain hakim sendiri, banyak kita lihat adegan lah ya, membunuh untuk bertahan hidup, mencuri untuk bertahan hidup, dan seterusnya tanpa ada landasan hukum sedikit pun. Jadi semua orang bebas melakukan apa aja karena nggak ada konsekuensi hukum sama sekali. Lalu last but not least adalah tentang ekonomi. Ekonomi yang memutar roda kehidupan. Di saat perekonomian ini stuck, maka semua itu akan runtuh juga secara nggak langsung. Makanya di beberapa scene ada adegan tentang pertukaran, ya, pertukaran. Mereka udah mulai nge-trade, barter ya, balik lagi ke masa itu. Karena semua uang dan ini itu udah nggak berlaku dan sudah gagal memenuhi kewajibannya sebagai alat tukar. Jadi pada akhirnya sesama komunitas ini membuat trading dalam artian sistem barter lagi. Lu punya jagung, gua punya besi, misalnya, hal-hal gitu akan di-trade seperti itu. Itu sih yang gua lihat dari film ini. Kita tiba pada kesimpulan atau conclusion yang menurut gue film ini lumayan relate ya dengan kehidupan yang sangat mendasar, karena semuanya akan kembali lagi ke alam. Pada saat peradaban runtuh atau society runtuh, orang akan bertahan hidup dan akan bersandar lagi sama alam. Yang hari ini di saat kita baik-baik aja, kita terlupakan akan hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita nggak membiasakan dengan hal seperti itu, maka kita akan kaget dengan situasi yang akan dihadapkan. Lo harus berburu, lo harus berkemah, lo harus menanam, dan seterusnya. Nggak bisa dipungkiri, semodern apapun peradaban, pada saat itu runtuh, dan itu runtuh dengan mudah, bisa dilakukan oleh human error gitu, runtuhnya sebuah peradaban kayak gitu. Tapi kita akan langsung bersandar lagi ke Ibu Pertiwi, ke pangkuan Ibu Pertiwi, yang dalam artian di sini adalah kita akan kembali lagi ke alam, karena cuma alam yang akan memprovide itu semua lagi. Entah itu makanan lo, entah itu shelter lo, entah itu ekonomi lo, alam akan memprovide itu lagi karena memang kita datang dari alam dan akan kembali lagi ke alam. So, buat lo semua yang hari ini jauh-jauh sama alam, coba mendekatkan diri lagi sama alam, karena semodern apapun, secanggih apapun, alam akan terus membimbing lo, alam akan terus mengayomi lo. Mau nggak mau lo akui, hal itu akan terjadi dan kita semua akan kembali ke alam. Thank you for watching. Agam Black signing out. Semoga ada manfaatnya.